Rahayu Sagung Dumadi Kalis ing Rebedonir ing Sambikolo. Salam kebajikan bagi kita semua dan kami doakan atas kelancaran rezeki yang barokah bagi kita semua. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih telah mampir ke channel YouTube kami. Apa yang kami sampaikan pada video kali ini hanya berdasarkan tutur tinular yang kami ketahui dengan sedikit ringkasan sudut pandang kami. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Silahkan menyimak sampai habis video kami dan jangan lupa meninggalkan komentar. Dan apabila apa yang kami sampaikan bermanfaat silahkan membagikannya ke komunitas Anda. Mantra Jawa merupakan salah satu warisan budaya leluhur yang hingga kini masih memiliki tempat di hati sebagian masyarakat Jawa. Dianggap sebagai salah satu bentuk komunikasi spiritual, mantra Jawa kerap kali dipakai dalam berbagai ritual adat, pengobatan tradisional, maupun kegiatan sehari-hari. Di balik kalimat-kalimatnya yang sederhana, mantra ini diyakini memiliki kekuatan magis yang mampu membawa keberuntungan, perlindungan, hingga kesembuhan. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan mantra Jawa? Dan bagaimana makna serta keajaiban di baliknya dapat dipahami? Mantra Jawa merupakan bagian dari kepercayaan animisme dan dinamisme yang telah ada jauh sebelum agama-agama besar masuk ke tanah Jawa. Dalam masa kerajaan-kerajaan Jawa kuno, mantra digunakan oleh kaum Brahmana dan dukun untuk mendekatkan diri dengan alam semesta dan para leluhur. Pengaruh Hindu-Buddha serta Islam yang datang kemudian juga turut memperkaya dan mempengaruhi bentuk mantra Jawa, sehingga tercipta perpaduan antara unsur-unsur kepercayaan lokal dan ajaran agama baru. Mantra Jawa memiliki berbagai fungsi sesuai dengan kebutuhan sang pemakai. Berikut adalah beberapa fungsi umum mantra adalah untuk 1. Keselamatan. Digunakan untuk melindungi diri dari bahaya, baik yang nyata maupun gaib. 2. Pengobatan. Sebagai bagian dari pengobatan tradisional, mantra sering diucapkan oleh dukun atau orang yang memiliki kemampuan khusus. 3. Keberuntungan. Mantra juga kerap digunakan untuk mendatangkan rezeki atau keberuntungan dalam usaha dan pekerjaan. 4. Cinta dan keharmonisan. Dalam hal asmara, mantra juga dipercaya mampu mendatangkan cinta, mempererat hubungan, atau bahkan menyelesaikan konflik. Secara umum, mantra Jawa memiliki struktur yang terdiri dari beberapa elemen, yaitu kata-kata yang diulang-ulang, nada tertentu dalam pengucapan, dan seringkali disertai dengan gerakan atau ritual pendukung. Mantra ini biasanya menggunakan bahasa Jawa kuno atau Sanskerta, dengan intonasi dan cara pengucapan yang khas. Ada beberapa jenis mantra Jawa yang dikenal, antara lain 1. Mantra pengasihan, untuk mendatangkan cinta atau simpati. 2. Mantra keselamatan, untuk perlindungan dari mara bahaya. 3. Mantra rezeki, untuk memanggil keberuntungan dalam bisnis atau pekerjaan. 4. Mantra penyembuhan, digunakan dalam pengobatan tradisional untuk menyembuhkan penyakit. Kekuatan mantra Jawa terletak pada keyakinan dari sang pemakai. Mantra ini bukanlah serangkaian kata-kata tanpa makna, melainkan doa dan permohonan yang dipercaya memiliki energi spiritual tersendiri.
Banyak yang meyakini bahwa ketika mantra diucapkan dengan niat yang kuat, mantra tersebut mampu menarik kekuatan alam semesta untuk mewujudkan harapan sang pengguna. Namun, dari sudut pandang rasional, mantra seringkali dipandang sebagai bagian dari psikologi dan sugesti. Pengucapan mantra yang berulang-ulang, disertai dengan keyakinan penuh, dapat menanamkan rasa percaya diri, ketenangan, atau bahkan energi positif dalam diri seseorang, yang pada akhirnya membantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Mantra Jawa syarat dengan makna-makna filosofis. Setiap kata yang diucapkan memiliki nilai simbolik yang dalam. Misalnya, beberapa mantra menggunakan nama-nama dewa atau tokoh mitologi yang melambangkan kekuatan tertentu. Kata-kata yang berhubungan dengan alam, seperti bumi, langit, atau air, juga sering muncul dalam mantra, mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Adapun kumpulan mantra Jawa yang dahulu kami dapatkan selama dalam pengembaraan ilmu kepada para sesepuh dan dari kitab-kitab kuno. Rapal mantranya masih asli dari sang pengijazah, pemberi ilmu. Belum kami kaji seluruhnya, dan baru beberapa saja. Macam-macam mantra tersebut telah kami posting di channel YouTube kami khusus pelanggan. Bisa saja terjadi perbedaan rapal mantra dengan versi mantra dari kitab lain atau pengijazah lain. Kami telah mengunggah apa adanya dan masih dalam format bahasa Jawa, sesuai dengan yang pernah kami terima. Tujuan kami di sini cuma untuk mendokumentasikan mantra-mantra kuno ini. Syukur-syukur bisa dikaji bersama. Akhirnya bisa dipetik manfaatnya dan kami ijazahkan dengan cukup berlangganan channel YouTube kami dan linknya sudah kami tautkan di dalam deskripsi video ini. Setelah kita memahami dasar-dasar dan ringkasan sudut pandang kita, penting untuk kita gali lebih dalam lagi mengenai makna tersembunyi di balik kisah-kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi. Seperti yang kita ketahui, tutur tinular bukan hanya sekadar cerita, melainkan juga mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari di era modern ini? Selain itu, mari kita telaah lebih jauh mengenai perbedaan interpretasi dari berbagai komunitas atau daerah terhadap suatu kisah tutur tinular. Apakah ada perbedaan signifikan, dan apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Dan yang tak kalah penting, bagaimana kita bisa melestarikan tutur tinular ini agar tetap hidup dan relevan di tengah gempuran budaya asing dan teknologi yang semakin canggih? Apakah ada cara-cara kreatif yang bisa kita lakukan untuk menarik minat generasi muda agar mereka juga tertarik untuk mempelajari dan melestarikan warisan budaya kita ini? Kami sangat menantikan komentar dan pandangan dari teman-teman semua mengenai pertanyaan-pertanyaan ini. Mari kita berdiskusi dan saling berbagi ilmu pengetahuan agar kita bisa semakin memahami dan menghargai kekayaan budaya yang kita miliki.